Quality time yang biasanya gue lakuin sama anak pertama gue, Jordi, yang berusia 2 tahun 1 bulan. Yang pertama adalah sepulang kerja sebisa mungkin gue yang akan menggantikan baju mainnya dengan baju tidur atau piyama. Karena prosesnya panjang, dari mulai membasuh tubuhnya pakai air hangat, pakai waslap, lalu menggantikan popoknya. Jadi di situ gue bisa berinteraksi langsung sama Jordi. Dan yang kedua adalah pada saat akhir pekan gue pergi sama suami, sebisa mungkin gue tidak akan bawa pengasuh biar gue sama suami gue bisa hands on 100% sama Jordi. Biasanya gue minta anak gue untuk ikut jemput gue saat gue pulang kerja. Dan di saat perjalanan pulang itu biasanya itu waktunya dia untuk nyusu. Terus di situ gue jauhin semua gadget, dan saat menyusui itu gue punya waktu yang bener-bener berdua sama anak gue. Terus kayak kita ngobrol aja sih, maksudnya kayak gue banyak cerita apa aja yang gue lakuin hari ini. Sejauh ini gue punya 2 cara untuk memaksimalkan waktu dan punya waktu berkualitas bersama Bumi. Pertama, setiap hari saat pulang kerja, gue maunya jam 8 itu udah sampai di rumah. Kenapa? Soalnya gue punya kesempatan buat main sama Bumi dan pastinya menjalankan ritual untuk bacain buku. Setelah itu biasanya pagi gue jadiin momen berharga karena di situ gue juga punya waktu yang berkualitas, bisa menyiapkan Bumi sarapan dan ngobrol sebelum dia berangkat sekolah, gitu sih. Kalau anakku kebetulan sudah ABG banget, jadi nggak bisa tuh aku pendekatannya misalnya masuk kamar terus tanya-tanya, mereka pasti udah langsung tertutup. Nah jadi kalau quality time saya adalah ketika saya mengantar ke sekolah atau menjemput si ABG yang satu lagi nih, kebetulan 2 ABG. Nah di mobil itu kesempatan saya untuk ngobrol ngalor ngidul. Nah dari situ dia baru bisa terbuka cerita bagaimana pergaulan bersama teman-teman, atau punya masalah dengan guru, atau punya masalah juga dengan temannya, gitu sih. Kalau quality time berhubung anaknya ada lebih dari 2, ya mesti pinter-pinter sih. Nah kalau yang bungsu gampang, soalnya kan masih tidur sama aku. Jadi sebelum tidur biasanya baca buku bareng gitu, walaupun dia juga cuma bisa haho-haho aja karena nggak bisa ngomong. Nah kalau yang 2 lagi yang lebih besar, mungkin emang agak tricky, tapi ngakalinnya dengan pada saat mereka lagi ngerjain tugas sekolah. Jadi sambil bikin PR, sambil tanya kegiatan sekolahnya. Yang nomor 2 juga si Rory sambil cek buku komunikasi dari sekolah, sambil tanya juga tadi di sekolah belajar apa, main apa gitu.